Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Sukacita, senang ya. Kita boleh kembali lagi. Kita yang haus, kita yang rindu, kita yang ingin memuliakan Tuhan kita, Yesus kita, Raja kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan yang kami haus, yang kami rindu Tuhan untuk memuji meninggikan nama-Mu Yesus. Yesus.
Engkau Raja kami, Engkau yang kami kagumi, Engkau yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Allah kami, tempat perlindungan kami, Engkau yang harapan kami Tuhan. Engkau Allah yang terbaik buat kami Yesus. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ini kami yang haus, ini kami yang rindu, ingin meninggikan, memuliakan nama-Mu, Juru Selamat kami. Biar saat ini Tuhan kami mau fokus sama Engkau Tuhan. Kami mau lepaskan setiap beban kami Tuhan. Saat ini kami satu Tuhan, bersatu hati, ingin menyenangkan nama-Mu Yesus, menyenangkan Engkau Tuhan. Kami berikan yang terbaik buat Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Semua yang sepakat, semua yang haus, ingin meninggikan, ingin memuliakan Raja kita, Yesus kita. Sama-sama kita katakan, amin. Boleh sorak-sorai dulu sama Tuhan Yesus. Tepuk tangannya yang luar biasa buat Yesus. Haleluya. Sebab Dia Allah yang besar. Dia Tuhan yang luar biasa buat kita. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Boleh katakan lebih lagi ya. Terpuji kuasanya, Amin Tuhan. Dia menunjukkan kasih-Nya.
Dia Raja kita. Kita mau siapkan persembahan kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya Yesus. Dia dahsyat, dia satu-satunya Allah yang luar biasa. Amin. Lebih lagi, kita mau siapkan hati kita, biar kita sama-sama belajar lewat firman-Nya. Kita mau dibentuk jadi pribadi yang makin hari makin melekat padanya. Terima kasih Yesus.
Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Kami mau pujikan lagu ini dengan sungguh Tuhan, dengan iman kami Yesus. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Sekali lagi kami mau katakan dengan sungguh Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Tuhan, waktumu buat kami Yesus. Setiap apa yang kami hadapi saat ini Tuhan, setiap masalah kami, setiap keluhan kami Tuhan, setiap pergumulan kami Tuhan, Padamu makasih Yesus, sebab Kau satu-satunya satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku dengan perkataan iman Tuhan, percaya. Engkau bahwa Engkau yang menjadi pengharapan kami, yang menjadi kekuatan kami sumber Yesus. pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Angkat kedua tanganmu, katakan bahwa satu-satunya Tuhan yang kami andalkan, Engkau Yesus. Andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tidak ada Allah lain Tuhan selain Engkau Yesus, Engkau sumber yang menjadi kekuatan kami, kekuatan, yang menjadi pengharapan kami sumber Tuhan. pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Yesus. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan dengan sungguh. Satu-satunya yang ku andalkan. Amin, Tuhan. Satu-satunya Ini keyakinan kami Tuhan, yang menjadi kepercayaan kekuatan kami Yesus. Engkau sumber Amin. kekuatan, sumber pengharapan, Situasi apapun, keadaan apapun Tuhan, kedamaian.
Engkau sumber kedamaian kami, Yesus. Sukacita kami. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati setiap kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Yes. Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan dengan iman yang sungguh. Amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sorak-sorai buat Allah kita, Yesus kita. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang menjadi andalan kami. Sebab kami tahu Tuhan Engkaulah sumber kekuatan, sumber pengharapan, dan sumber pertolongan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji membesarkan nama Engkau pada pagi hari ini. Dan kami yakin, percaya, pujian kami boleh menjadi dupa yang berbau harum, yang boleh menenangkan hati Tuhan, bahkan boleh menarik hadirat-Mu turun di atas tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu, olehnya pakai bibir mulut hamba-Mu Tuhan, dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu adalah merupakan firman Allah yang membawa kami boleh teguh berjalan di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu melayang-layang atas ruangan ini dan menucikan ruangan ini ya Bapa, sehingga tidak ada seorang pun yang pulang dari rumah-Mu ini tanpa membawa berkat Allah. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Waktu-waktu yang seperti ini seringkali yang menjadi tantangan bagi kita adalah datangnya kantuk. Oleh sebab itu mari kita memberikan perhatian kita yang sungguh-sungguh sehingga kita tidak tertidur. Tetapi kita boleh tetap waspada dan berjaga-jaga. Nah puji Tuhan saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Tema bulan Maret, tema besarnya adalah dalam perlindungan Tuhan. Sedangkan subtema minggu ini adalah Tuhan sahabatku. Nah untuk itu kita akan sama-sama lihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Mazmur 91 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya
dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan saudara. Sahabat, saya yakin dan percaya kita mengerti itu apa artinya sahabat. Dan di zaman kita yang seperti sekarang ini dengan ilmu teknologi yang begitu tinggi, untuk menjalin persahabatan itu adalah sangat mudah. Dan tidak hanya terbatas hanya di dalam negeri, bahkan juga ke luar negeri kita bisa membangun persahabatan. Lewat Facebook, Instagram, Line, dan lain-lain lagi saudara. Kita bisa sebanyak-banyaknya membangun persahabatan. Bukan saja dengan orang Indonesia, bahkan juga orang luar. Kalau mungkin kita bisa berbahasa Inggris, maka kita bisa membangun persahabatan dengan orang-orang lain dari luar Indonesia. Tetapi kalau kita mau jujur, persahabatan yang sedemikian tidaklah kuat. Jikalau boleh dikatakan dengan tidak berkelebihan, persahabatan yang kita bangun lewat medsos hanyalah kulitnya saja. Dan biasanya hal itu bisa bertahan hanya sebentar saja. Tetapi pada kesempatan ini saudara, kita akan melihat persahabatan yang seperti apa yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 1, 3 dan 4, kita akan melihat di sana bagaimana Daud dan Yonatan membangun satu persahabatan. 1 Samuel 18 ayat 1, 3 dan 4. Dengan panjang umur, belum dikeluarkan. 1 Samuel 18 ayat 1, 3 dan 4. Ayat 1 demikian. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ayat 3. Pada Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ayat yang keempat. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Saudaraku, jikalau kita perhatikan ayat-ayat ini, ayat yang pertama, 3 dan 4, kita melihat persahabatan yang dibangun oleh Daud dan Yonatan adalah merupakan persahabatan yang luar biasa. Dikatakan di sini Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Bahkan dia rela berkorban memberikan senjata perangnya kepada Daud. Dan inilah sebenarnya yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita mempunyai sahabat yang mengerti satu dengan yang lain. Sahabat bukan pada saat kita senang, tetapi juga dalam situasi kondisi yang bagaimanapun, dia ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Dia ada bersama-sama mendukung dalam kehidupan kita. Inilah yang Tuhan mau dan rindukan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudaraku,
Kalau kita melihat saudaraku, mengapa Tuhan menjadikan kita sahabatnya? Tentunya ini merupakan satu pertanyaan yang besar, saudara. Kenapa Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu maha kuasa mau menjadikan kita sahabatnya? Tentunya ada alasan, tentunya ada maksud dan tujuan daripada Tuhan. Kenapa sampai Tuhan menjadikan kita sebagai sahabatnya? Saudaraku, jikalau kita melihat persahabatan Daud dengan Yonatan, maka kita akan melihat ada komunikasi yang baik. Ada pengertian satu dengan yang lain. Tidak saling membiarkan satu dengan yang lain. Tetapi ada komunikasi, ada persekutuan yang indah antara Daud dan Yonatan. Dan inilah sebenarnya juga yang menjadi tujuan Tuhan atas kehidupan kita. Menjadikan kita menjadi sahabatnya. Di dalam ayat yang kita baca tadi, Mazmur 91 ayat yang ke-14 bagian A, di sana kita lihat. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Inilah sebenarnya alasan mengapa Tuhan menjadikan kita sahabatnya. Supaya apa? Tidak ada rasa sungkan untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk kita membangun satu komunikasi dengan Dia. Saudaraku, jikalau status kita sebagai hamba dengan Tuhan, maka itu membawa kita sungkan, segan. Tetapi jikalau Tuhan menjadikan kita sahabatnya, maka kita akan mendekatkan diri kepadanya, melekat dengan Tuhan. Tanpa dibatasi oleh hal sungkan, segan. Sehingga dengan kita bisa dekat dengan Tuhan, akan mengenal Dia dengan baik dan benar. Inilah sebenarnya tujuan Tuhan menjadikan kita sahabatnya. Saudaraku, dan hal yang kedua, mengapa Tuhan menjadikan kita sahabatnya adalah agar ada komunikasi yang terus menerus, yang kontinu antara kita sebagai anak Tuhan dengan Tuhan sendiri. Di dalam ayat yang ke-15 bagian A, di sana dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Berseru berarti ada komunikasi. Tidak berdiam diri. Ada percakapan antara kita dengan Tuhan. Kalau yang pertama tadi Tuhan menjadikan kita sahabatnya supaya tidak ada batasan dalam artian atau dalam tanda kutip. Supaya kita ada keleluasaan untuk menghampiri Dia, untuk melekat dengan Dia. Maka yang kedua alasannya adalah supaya kita ada komunikasi dengan Tuhan. Sehingga dengan adanya komunikasi dengan Tuhan membawa kita mengenal siapa Tuhan itu. Membawa kita untuk lebih mengerti lagi siapa Tuhan itu dan apa rencananya dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita bisa bayangkan jikalau tidak ada komunikasi antara Daud dan Yonatan, saudaraku. Maka saya yakin dan percaya persahabatan mereka hanya sementara saja. Tetapi dengan adanya komunikasi, adanya pendekatan satu dengan yang lain, maka persahabatan mereka langgeng. Kita lihat saudaraku. Walaupun Yonatan sudah meninggal di dalam peperangan. Tetapi persahabatan itu tidak putus. Dia lanjutkan dengan anak daripada Yonatan yang bernama Mephiboset.
seorang anak yang cacat. Tetapi diambil oleh Daud dan dicukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Inilah saudaraku persahabatan yang sejati. Persahabatan yang Tuhan inginkan juga terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan menjadikan kita sahabatnya. Tuhan menjadikan kita teman karibnya. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-18. Ayat 17 sampai 33, saya tidak akan bacakan ayat ini satu persatu, saya akan ringkas saja ceritanya saudara. Suatu hari Tuhan datang berkunjung ke kemah daripada Abraham. Nah saudaraku, setelah selesai makan kemudian Allah mau meninggalkan Abraham. Pada waktu itu penampakan Allah ada dalam 3 pribadi. Yang 2 dikatakan meninggalkan Abraham dan pergi ke Sodom dan Gomora. Sementara yang satu lagi masih bercakap-cakap, masih ngomong-ngomong dengan Abraham. Nah saudaraku, di dalam ayat yang ke-17 dari Kejadian 18, di sana kita melihat ayat 17-nya dikatakan, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini. Saudaraku, di sini posisi Abraham dengan Allah itu adalah bersahabat. Kedatangan Tuhan kepada Abraham adalah untuk menghanguskan Gomora dan Sodom dan Gomora. Karena apa saudara? Karena kejahatan daripada Sodom dan Gomora itu sudah sampai ke telinga Tuhan. Nah saudaraku, sebelum dijatuhkan penghukuman kepada Sodom Gomora, maka di dalam ayat ini kita membaca Kejadian 18 ayat 17, berpikirlah Tuhan, apakah aku menyembunyikan apa yang aku hendak lakukan kepada Sodom dan Gomora. Dengan kata lain saudaraku, kita melihat bagaimana indahnya persahabatan antara Allah dan Abraham sehingga tidak ada satu rahasia pun yang disembunyikan. Dan akhirnya Tuhan beritahukan tujuannya, yaitu menghukum Sodom dan Gomora. Saudaraku, ketika Abraham mendengar ini, lalu dia teringat bahwa dia punya ponakan dan keluarga ada di Sodom dan Gomora. Itu sebabnya dia mendekat kepada Tuhan dan dia berkomunikasi dengan Tuhan, tawar-menawar. Masakan Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora jikalau ada 50 orang yang benar di sana. Lalu Tuhan katakan, aku tidak akan menghukum jikalau ada 50 orang di sana yang benar. Pikiran daripada Abraham melihat ke Sodom dan Gomora. Dan dia mulai menghitung, tidak ada 50. Lalu dia tawar, jikalau 45, Tuhan katakan aku tidak menghukum. Jikalau 40, Tuhan katakan aku tidak menghukum. 30, 20, 10, Tuhan katakan aku tidak menghukum. Dan saudaraku, apa yang terjadi? 10 orang tidak ada orang yang benar di Sodom dan Gomora. Hanya 4 orang. Itu sebabnya kita melihat dan membaca kisah ini, akhirnya Sodom dan Gomora di bumi hanguskan dengan api. Nah saudaraku, jadi kita melihat bagaimana indahnya persahabatan antara Allah dan Abraham. Ada komunikasi, ada keterbukaan.
Ada doa yang dinaikkan oleh Abraham. Yang Tuhan dengar, Tuhan jawab. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Inilah sebenarnya yang Tuhan mau. Tuhan rindukan di dalam setiap kehidupan kita. Jikalau Tuhan menjadikan kita sahabat, tujuannya adalah supaya kita ada keleluasaan. Tidak merasa sungkan, tidak merasa segan untuk kita datang menghampiri Tuhan. Untuk kita datang bersekutu dengan Dia dan membangun percakapan. Saudaraku, betapa indahnya jikalau dua orang yang bersahabat ada komunikasi. Ada kedekatan satu dengan yang lain. Saya yakin dan percaya jikalau dua orang sahabat yang seperti ini ada komunikasi, ada kedekatan, maka lama-lama akan mengenal satu dengan yang lain. Tidak merasa asing satu dengan yang lain, tetapi sebaliknya akan mengenal satu dengan yang lain. Dan melalui pengenalan itulah akan membawa kita semakin erat lagi di dalam persahabatan kita. Dan inilah yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya, kita boleh makin dekat dengan Tuhan. Kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Dan melalui komunikasi inilah kita makin mengerti, mengenal akan Tuhan. Dan itu membawa kita semakin lekat dengan Dia. Saudara, lalu apa yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita? Jikalau kedua hal ini, yaitu kita dekat melekat dengan Tuhan dan kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita? Kita tahu Tuhan selalu memberikan upah bagi setiap kehidupan kita yang mau datang kepadanya. Saudaraku, ada 3 saudaraku yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Yang pertama di dalam Mazmur 91 tadi, kita akan melihat ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal nama. Saudara, hal yang pertama yang Tuhan memberikan dalam kehidupan kita ketika kita sudah mendekat dan membangun komunikasi dengan Dia, maka Dia memberikan perlindungan atas kehidupan kita. Luar biasa, saudara. Ini yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Kita dilindungi. Dalam keadaan situasi apapun. Dia selalu ada bersama dengan kita. Jikalau minggu yang kemarin dikatakan Tuhan penjagaku, bagaimana Tuhan itu melindungi, menjaga kita. Bahkan dikatakan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita di sepanjang perjalanan. Maka ini pun juga Dia memberikan perlindungan atas kehidupan kita. Dan luar biasa, saudaraku. Di zaman yang kita sedang hadapi saat ini, saudaraku, di mana ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan melanda dunia saat ini dengan adanya pandemi, dengan adanya COVID-19 ini, saudaraku. Tetapi percayalah, saudaraku, Tuhan memberikan perlindungan atas kehidupan kita. Sebab itu kita tidak perlu takut, khawatir. Tetapi mari kita terus membangun kehidupan kita untuk semakin dekat dan membangun komunikasi dengan Tuhan. Maka Dia akan memberikan perlindungan dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu COVID ini kapan berakhirnya. Tetapi jangan terfokus dengan COVID yang ada. Fokuslah kepada Tuhan. Dialah yang menjadi benteng dalam kehidupan kita. Dia menjaga, melindungi kita dari segala situasi, kondisi yang bagaimanapun. Dia ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tahu dengan apa yang kita hadapi saat ini, saudara.
Dan sesungguhnya Tuhan itu tidak berdiam diri. Dia membentengi kita, memberikan perlindungan atas kehidupan kita. Ini saudaraku, hal yang indah yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan kita. Manakala kita mendekat dengan Tuhan, mendekat dengan Dia dan membangun komunikasi. Sehingga dengan itu saudaraku kita makin mengenal Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu mengasihi di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan yang kedua saudara, di dalam ayat yang ke-15 di sana dikatakan oleh firman Tuhan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara, dia tidak hanya membentengi kita, melindungi kita. Tetapi dia juga berkata akan menyertai kita, meluputkan kita dari apa yang sedang terjadi saat ini, saudara. Jadi itu sebabnya jangan kita khawatir. Jangan kita takut. Tetapi bukan berarti saudaraku kita jadi tabrak begitu saja. Tetap kita mau tunduk kepada pemerintah. Jikalau pemerintah katakan proses kesehatan tetap harus dilakukan, mari kita lakukan. Kita pakai masker, kita mencuci tangan dan menjauhi kerumunan, oke. Tetapi jangan mengandalkan hal itu, saudaraku. Tetap kita mau andalkan Tuhan. Dia yang memberikan perlindungan, penyertaan. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan ini, Dia yang meluputkan kita dari apa yang sedang terjadi saat ini. Saudara, hal ini satu hal yang luar biasa. Yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita berpikir, saudaraku, Tuhan itu begitu mengasihi kita sehingga bukan saja Dia memberkati kita secara jasmani, tetapi juga memberkati kita secara rohani. Ini satu hal yang luar biasa. Yang Tuhan lakukan, perbuat dalam kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar boleh alami ketenangan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Jikalau orang dunia saat ini ada banyak kekhawatiran, kecemasan. Tapi bagi anak-anak Tuhan, ada perlindungan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga, saudaraku, dikatakan di dalam firman Tuhan ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, dengan panjang umur. Saudara, setiap kali orang melewati 1 tahun, maka ucapan yang dia terima adalah happy birthday, panjang umur, sehat, dan bla bla yang lain. Berarti tidak ada batasan, semua orang menginginkan panjang umurnya. Dan ini Tuhan berikan kepada kita. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Saudara, ini hal yang luar biasa, saudara. Sudah barang tentu yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Bukan panjang umur, tetapi ada di dalam sakit-sakitan, bukan, saudara. Tetapi Dia yang memberikan juga kesehatan dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan dikatakan akan kuperlihatkan kepadanya
keselamatan daripadaku. Panjang umur dan juga keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Ini yang Tuhan mau berikan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu mari saudara, jikalau Tuhan sudah menyatakan kita ini adalah sahabatnya, Dia mau, Dia rindu untuk kita semakin dekat dengan Dia. Supaya kita membangun persekutuan dengan Dia hari lepas hari. Kita mau berkomunikasi dengan Dia. Sehingga dengan hal ini saudaraku membawa kita makin mengerti, mengenal Dia dengan benar. Sehingga dengan pengertian dan pengenalan yang benar itu membawa kita semakin kuat, semakin teguh, dan semakin ada kerinduan untuk kita tetap dekat lagi kepada Tuhan. Saudara, kembali kepada Abraham tadi kita melihat saudara, bagaimana Abraham itu membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dia tidak pernah melalaikan bahwa setiap kali dia berpindah dari tempat satu kepada tempat yang lain, maka dia bangun kemahnya, kemudian dia bangun mesbah. Di sana dia membangun persekutuan dengan Tuhan. Dia mendekatkan dirinya kepada Tuhan dan dia di sana bercakap-cakap dengan Tuhan. Sehingga hal ini saudaraku menenangkan hati daripada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Abraham diberkati luar biasa. Bukan saja berkat rohani, tetapi juga berkat jasmani Tuhan berikan dalam kehidupannya. Walaupun saudaraku yang menjadi fokus kita bukan berkat jasmaninya, tetapi berkat rohaninya. Tetapi Tuhan berikan itu dua-duanya saudara. Kenapa saudara? Supaya Abraham menjadi masyhur namanya. Menjadi terkenal, menjadi populer. Oleh karena apa saudaraku? Tuhan ada bersama-sama dengan kehidupannya. Saudaraku, mari kita mau lihat kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan Allah yang menciptakan kita. Tidak segan-segannya menjadikan kita sahabatnya. Tetapi bagaimana dengan kita? Adakah kita menanggapi, merespon ajakan ini, pemberian ini kepada kita saudara? Kita yang sebenarnya adalah ciptaan, sedangkan Dia adalah yang menciptakan kita. Tetapi Dia mau menjadikan kita sahabatnya saudara. Supaya apa saudara? Supaya kita makin mengerti dan mengenal akan Dia. Biarlah firman Allah pada kesempatan saudaraku membawa kita untuk mengoreksi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dia Allah mau jadikan kita sahabatnya supaya kita boleh menikmati akan berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Saudaraku, di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 di sana dikatakan oleh firman Tuhan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudaraku, Tuhan minta dalam kehidupan kita tidak banyak saudara. Kasihilah satu dengan yang lain. Ini yang Tuhan mau. Sesama kita anak-anak Tuhan. Orang-orang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita satu dengan yang lain. Jangan saling membiarkan, tetapi saling mengasihi, saling memperhatikan. Ini yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan membuat kita sahabatnya saudara. Dia rela berkorban. Dia rela memberikan nyawanya saudara. Untuk apa saudara? Supaya kita memiliki hidup yang kekal. Tadi kita sudah lihat contoh daripada Daud dan Yonatan. Yonatan rela memberikan alat perlengkapan yaitu peperangan yang dia punya saudara. Baik itu pakaian, pedang, panah, dia berikan kepada Daud, saudara. Dia rela berkorban. Dan ini yang Tuhan mau atas kehidupan kita
pribadi lepas pribadi. Biarlah kita sebagai anak Tuhan satu dengan yang lain. Kalau kita melihat saudara kita kekurangan, jangan kita menutup mata. Tetapi kalau kita bisa berbuat, mari kita berbuat. Kita mau lakukan, kita mau mengasihi dia. Sebagaimana Tuhan mengasihi kehidupan kita. Kita pun juga mengasihi saudara kita yang lain. Sebagai seorang sahabat. Sehingga kasih Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Menjadikan kita sebagai sahabatnya. Dia mau kita terus membangun persekutuan dengan dia. Kita makin melekat dengan dia. Supaya dengan kita melekat dengan dia seperti Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Maka kita akan mengeluarkan buah-buah pertobatan. Yang boleh kita nikmati, tetapi juga orang lain bisa nikmati melalui apa yang keluar dari kehidupan kita, saudara. Dengan kita melekat dengan Tuhan, maka itu membawa kita boleh menerima akan yang rohani, yang membawa kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, biarlah ini boleh menjadi pendorong untuk kita menerima apa yang Tuhan berikan, menjadikan kita sebagai sahabat, saudara. Biarlah kita lakukan ini dalam kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar merasakan bagaimana indahnya persekutuan itu dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya lewat persekutuan kita dengan dia. Lewat komunikasi yang terus-menerus kita bangun dengan Tuhan. Sehingga membawa kita makin mengenal dia dengan benar. Saudara, saya ingatkan lagi dua hal mengapa Tuhan jadikan kita sahabatnya. Yang pertama adalah supaya kita ada keleluasaan untuk mendekat dengan dia. Makin melekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, agar kita membangun komunikasi terus-menerus dalam kehidupan kita. Tidak hanya terjadi pada saat kita mengalami masalah, persoalan, lalu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi Tuhan mau kita membangun komunikasi yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, kita masih mengingat 2 minggu yang lalu bagaimana ketika murid-murid menghadapi masalah, mereka baru membangun komunikasi dengan Yesus. Sebelum terjadi masalah kita lihat Yesus dibiarkan. Sehingga Yesus tertidur. Jangan sampai hal ini terjadi, saudaraku. Tetapi mari kita mau membangun komunikasi terus dengan Tuhan. Sehingga kita tidak datang pada saat ada masalah, persoalan dalam kehidupan kita. Tetapi tidak ada masalah, mari kita mau membangun komunikasi dengan dia. Dan kita mau dekatkan diri kita kepada Tuhan. Sehingga dia boleh menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Yang membawa kita, saudaraku, dilindungi, diberkati. Penertanya ada dalam kehidupan kita. Bahkan dia berkati kita dengan umur yang panjang. Dan keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Puji Tuhan, saudaraku. Biarlah firman ini jadi berkat dalam kehidupan kita. Membawa kita untuk sadar bahwa Tuhan yang adalah Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Dia rela menjadikan kita sahabatnya. Supaya kita boleh menikmati akan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian, sungguh indah.
Mari kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Kita tidak bisa lari kemanapun juga. Sebab roh Allah ada dimanapun, menyertai, menjaga, melindungi kehidupan kita. Haleluya. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu
Saudaraku, Dia adalah sahabat kita. Dia dekat dengan kita. Dia yang sudah berkorban bagi kita. Supaya kita boleh nikmati kasih. Kita makin mengerti, mengenal akan Dia. Oleh sebab itu bangunlah terus komunikasi dengan Dia. Mendekatlah terus kepada Tuhan. Maka Dia akan menyatakan perlindungannya, penyertaannya. Bahkan memberkati kita umur yang panjang. Saudaraku, firman Tuhan kita sudah dengar. Mari izinkan firman itu berbicara dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Biar firman itu membawa kita lebih lagi. Mendorong kita ke depan untuk kita ada kerinduan senantiasa mendekatkan diri kepada. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dan nanti saya mohon dengan hormat Bapak Suharyanto maju ke depan untuk berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah sama-sama dengar. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Ya Maha Besar, Allah pencipta langit dan bumi. Maha besar juga kuasa kasih-Mu. Engkau mengangkat kami menjadi sahabat-sahabat. Sehingga Engkau rela menyerahkan putra tunggal-Mu hanya untuk mati, menebus keberadaan kami. Sehingga olehnya
Engkau beri jalan kami untuk masuk ke hadirat-Mu. Sehingga olehnya kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Sehingga kami boleh menerima kekuatan pengharapan. Dan kami boleh menerima hal-hal yang indah yang Kau kerjakan. Engkau akan meluputkan, membentengi kami dari mara bahaya. Engkau puaskan jiwa kami ketika kami berseru. Engkau menjawab kami. Engkau tidak biarkan kami. Dan terlebih Engkau memberikan keselamatan kekal buat kami. Sehingga lengkaplah tubuh, jiwa dan roh kami. Menerima anugerah keselamatan dari Engkau. Dan sekarang menjadi doa kami Tuhan. Berilah hati yang melekat kepada Engkau. Buat setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu pada siang hari ini. Tidak hanya kami melekat di dalam rumah Allah. Tapi kami melekat dengan Engkau dalam hati kami. Sehingga dimanapun hati kami berada. Sekalipun kami sedang tidak ada di rumah Tuhan. Sadarkan kami bahwa Engkau dekat dengan kami. Dan sampai kami melukai hati-Mu ya Allah. Dan sampai kami melukai hati-Mu yang sudah Engkau curahkan buat kami. Sehingga persahabatan kami dengan Engkau menjadi persahabatan yang tidak bisa diganggu gugat oleh kuasa yang lain. Tolonglah kami. Tolonglah kami. Meteraikan firman-Mu yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Engkaulah sahabat buat kami. Dan itu Kau mulai dari diri-Mu sendiri. Mengangkat kami menjadi sahabat-Mu. Dan mampukan kami merespon positif. Untuk kami menjadi sahabat Tuhan. Dalam hati kami. Berkati hamba-Mu. Bapak Pendeta Marulawan yang sudah memberitakan firman-Mu. Pengurapan alamat tinggi terus menyertai hamba-Mu ini. Jadi saluran berkat buat setiap orang yang Dia layani. Dan sekali lagi untuk setiap kami yang mendengar firman-Mu. Kami berbahagia kalau kami mendengar dan memeliharanya dan melakukannya. Tolonglah Roh Kudus. Semua doa permohonan ini kami ucapkan di hadapan-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Siap melekat, lengket sama Tuhan ya. Amin. Amin. Kita mau siapkan persembahan kita yang kedua. Saya undang petugas bisa mempersiapkan diri. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami terima pada siang hari ini Bapa. Biarlah Tuhan kami semakin dikuatkan dan menjadi pribadi yang lebih berkenan Tuhan. Melalui firman-Mu ini Tuhan. Tiba saatnya kami Tuhan untuk memberi persembahan. Mari Tuhan, Engkau yang akan menyucikan dan kuduskan persembahan kami. Engkau juga akan memberkati tangan-tangan yang terulur yang memberi persembahan Tuhan. Dan biarlah Tuhan persembahan kami ini Tuhan dapat untuk memajukan pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Engkaulah
Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk persembahan saudara-saudari yang sudah diberikan. Untuk waktu selanjutnya, saya berikan untuk waktu pengumuman untuk Bapak Suharyanto. Oke, puji Tuhan, saudara, kita boleh mengakhiri sebentar ibadah onsite kita. Kita bersyukur 2 tahun kita lewati pandemi, namun Tuhan menyertai kita sampai hari ini. Sebentar sore ada ibadah untuk umum di cabang Diponegoro jam 16.15. Kemudian dilanjut jam 18 di tempat ini untuk youth. Ibadah doa Selasa jam 18 untuk umum. Mari kita jalin persahabatan kita dengan Tuhan lewat doa yang ada. Kemudian ibadah KMDM onsite besok hari Rabu, insecure in Christ I'm secure. Tuhan memberi kekuatan buat kita. Rabu 13 Maret 18 di tempat ini onsite. Kemudian Jumatnya ibadah doa di cabang Diponegoro jam 18. Sabtu ibadah wanita jam 16.15 juga di gereja cabang. Doakan sebentar siang ini saudara kita Rustam Aji dan Widya Ningsih akan terima pemberkatan nikah kudus, tapi tidak bertempat di gereja tetapi atas permintaan ada di rumah calon mempelai wanita. Kita doakan semuanya boleh jadi dengan baik dan Tuhan dipermuliakan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang akan melangsungkan pernikahan untuk putra putrinya, tetap 3 bulan sebelum hari H, paling lambat sudah mendaftar di sekretariat dan mengisi persyaratan yang ada, formulir yang ada. Kemudian tiap hari Minggu jam jeda antara ibadah pertama dan kedua ada ibadah untuk teens. Ya, untuk tema bulan Aprilnya saya belum tahu, tapi yang jelas minggu depan jam 8 di tempat ini ada untuk ibadah teens remaja kita. Dari jam 6 untuk umum, kemudian jam 8 untuk remaja, jam 9 bagian kita. Ada lagi apa itu? Oh iya. Pelayanan untuk tamburin, ya. Tolong bagi putra putri ataupun ya kids bisa mendaftar kepada salah satu yang penari kita ini. Saya kira ada lagi yang bisa disampaikan. Oke, kegiatan sekretariat tentang administrasi gereja bagi Bapak Ibu yang membutuhkan tentang administrasi gereja, surat menyurat, keterangan untuk anak sekolah, bahwa mereka jemaat kita bisa menghubungi ke sekretariat tiap hari, Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 2 siang. Kemudian ada hamba Tuhan yang akan piket melayani konseling bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan tiap Jumat, Selasa dan Jumat, jam 9 sampai 12. Ya. Oke, tidak ada pengumuman yang sampaikan lagi. Atas nama Ibu Gembala dan seluruh pengurus yang ada, kami berterima kasih untuk setiap dukungan yang sudah Bapak Ibu sampaikan lewat doa, lewat persembahan maupun lewat perpuluhan yang ada, sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh berjalan sampai hari ini. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan selesaikan ibadah ini dengan doa ucapan syukur
Mari kita panggil bersama-sama. Mari dengan segenap hati kita persembahkan pujian syukur kita sebelum kita pulang. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari kita angkat tangan kita bersama. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri pada hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri buat hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur Diakhiri pada kami, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu, bersyukur dan berterima kasih. Engkau sudah tolong ibadah kami Tuhan hingga pada selesai. Kami sudah mendengar firman Allah, biarlah firman Allah yang kami dengar Engkau meteraikan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh merespon dengan positif persahabatan yang Engkau inginkan ada di dalam kehidupan kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan kemurahan. Dan sekarang Tuhan hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu yang ada pada kesempatan ini. Engkau yang mengerti, mengetahui pergumulan daripada anak-anak-Mu. Dan kami tahu dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup memberikan jalan keluar. Yang sanggup memberikan solusi dalam setiap permasalahan yang ada. Sebab Engkaulah Allah kami yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Berikan pemulihan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Yang bermasalah dalam usaha mata pencarian. Engkau berkati Tuhan. Engkau nyatakan perbedaan yang Engkau janjikan. Bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya dan beribadah kepada-Mu ya Bapa. Yang lemah Engkau kuatkan ya Bapa. Yang bimbang ragu Engkau teguhkan Tuhan. Untuk boleh tetap memandang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh yang terlibat di dalam pelayanan pekerjaan-Mu pada hari ini ya Bapa. Baik leader, singer, tim musik. Demikian juga Tuhan multimedia. Engkau berkati sebagaimana janji-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa buat Ibu Pendeta Liana Wati Srisno. Kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu. Engkau berikan semangat yang baru terus. Rohnya menyala-nyala untuk layani Engkau. Walaupun secara fisik tidak memungkinkan untuk bersama-sama dengan kami. Tapi kami tahu Tuhan, rohnya boleh tetap memuji Engkau ya Bapak. Demikian juga tidak lupa kami berdoa. Bagi bangsa negara kami Republik Indonesia ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Allah memberkati
Allah memberi hikmat akal budi buat Presiden Jokowi dan seluruh aparat pemerintahan yang ada. Mulai dari pusat sampai daerah. Engkau Allah yang mempersatukan Tuhan. Engkau Allah yang memberi kemampuan untuk boleh mengemban tugas masing-masing. Sehingga boleh mengerjakannya dan membawa bangsa ini menuju adil dan makmur adanya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan kemurahan. Terpujilah namamu sekarang hingga selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Marilah pulang membawa berkat Allah Bapa. Kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Anak. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita.